Sobat Bahasa, kembali lagi di Suara Kata, Semarak Bulan Bahasa. Nah, kali ini bersama Najwa di Suara Kata. Suara Kata kehadiran bintang tamu spesial yaitu Fikria. Hai Fikria. Halo Najwa, hai semuanya. Senang sekali saya bisa bergabung di podcast Suara Kata. Nah, teman-teman tahu nggak sih Fikria pindahan dari mana? Fikria pindahan dari International School, teman-teman. Nah, Fikria juga menguasai 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nah, fun fact-nya, walaupun Kak Fikria masih belum lancar bahasa Indonesianya, tapi udah bagus banget loh teman-teman. Nah, menurut Kak Fikria, bahasa itu penting nggak sih buat kehidupan sehari-hari? Apakah bahasa itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, of course, bahasa itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Karena itu bisa membuat kita untuk belajar dan berkembang. Belajar dan berkembang di dalam sekolah maupun di luar sekolah, seperti itu. Jadi kalau misalkan di luar sekolah, seperti apa contohnya? Contohnya kita itu tidak terhalang sama sesuatu. Jadi for example, kita mau membaca sesuatu buku dan buku itu tidak ada terjemahan bahasa Indonesia. Jadi kita tidak bisa membaca bahasa itu. No way, kita tidak mau terhalang karena cuma perihal bahasa doang, seperti itu. Atau misalkan ada video yang tidak ada captionsnya, oke? Terus kita jadi tidak ingin menonton video itu karena tidak ada caption bahasa Indonesianya, seperti itu. Nah, jadi bahasa itu bisa menjadi peluang untuk belajar dan berkembang di sekolah maupun di luar sekolah. Bukan hanya itu, bahasa juga bisa menjadikan kita untuk membangun hubungan dan peluang. Hubungan dari segi mana? Hubungan relasi dari orang-orang sekitar kita, seperti itu. Dan untuk membangun peluang dari segi mana? Bisa peluang dari berinteraksi atau pergaulan global dan juga menjadi peluang untuk pekerjaan, seperti itu. Nah, benar banget teman-teman, apa yang tadi Kak Fikria sampaikan, kalau bahasa itu penting banget buat kehidupan sehari-hari agar kita tidak struggle menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut Kak Fikria, bahasa itu termasuk identitas seseorang nggak sih? Ya, of course, bahasa itu termasuk identitas seseorang. Karena kenapa? Karena melalui bahasa kita itu menunjukkan diri kita kepada orang lain. Bagaimana? Soalnya bukan dari, to be honest, bukan dari berbahasa saja, tapi bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita berbicara dan ngomong kepada orang lain, itu menunjukkan asal kita, kepribadian kita, atau our personality, like how's our personality, what kind of person we are, seperti itu. Dan juga mungkin bisa menunjukkan bahwa kita tuh orangnya gimana cara berpikir, seperti itu. Nah, benar banget teman-teman. Kalau bahasa itu adalah salah satu identitas seseorang. Jadi, kalau misalnya kita tuh jangan pernah malu sama bahasa Indonesia ya teman-teman. Karena bahasa Indonesia itu sangat kaya sekali. Kosakatanya, bahasa-bahasanya, bahkan Indonesia pun punya bahasa daerah ya teman-teman. Nah, begitu. Nah, menurut Kak Fikria, tantangan terbesar apa sih yang kakak alami selama sekolah di Indonesia ini? Selama sekolah di sekolah Indonesia ini, alhamdulillah saya demi hari dan hari bahasa Indonesia saya itu berkembang, oke? Jadi mulai pertamanya saya benar-benar tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, hanya kalimat basic gitu, seperti apa kabar, terima kasih, dan mungkin bukan kalimat basic aja ya Najwa, tapi ada kalimat-kalimat tapi masih kayak Kata baku gitu kali ya? iya, kosakata baku dan juga kayak gak teratur seperti itu. Nah, alhamdulillah selama saya sekolah di sekolah Indonesia Muka, saya jadi bisa ngomong dan berinteraksi dalam bahasa Indonesia yang teratur dan maupun dalam bahasa baku gitu. Soalnya kenapa? Soalnya dulu tuh saya benar-benar tidak bisa menggunakan bahasa baku, dan di sini melalui pelajaran di dalam kelas dan melalui tes asesmen yang dengan kita harus menjawab dengan jawaban yang baku gitu. Nah, itu juga sebagai pembelajaran untuk saya gimana cara menggunakan bahasa baku, seperti itu. Wah,
walaupun baru belajar sebentar bahasa Indonesianya, tapi menurut aku bahasa Indonesianya udah cukup lancar banget. Kalau menurut teman-teman gimana? Nah, gak kerasa ya Kak, udah di penghujung episode ya. Jadi gimana nih Kak kesannya datang di Suara Kata? Insya Allah saya bisa menginspirasi teman-teman untuk berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, dan berbahasa Arab. Soalnya dengan kita menguasai bahasa, apalagi kita yang tinggal di luar negeri ya Najwa ya, iya. Jadi itu kita penting. Soalnya kebanyakan orang juga pasti datang ke sini dan itu akan membangun relasi dan hubungan dan peluang juga seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar kayak berbahasa, mempelajari bahasa yang sudah di sekolah. Oke. Seperti di sekolah kan kita sudah diwajibkan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris, seperti itu. Nah teman-teman jangan pernah lupa sama bahasa Indonesia dan perjuangannya, bahwa bahasa Indonesia itu diperjuangkan di Sumpah Pemuda tahun 1928 loh teman-teman. Nah teman-teman jangan pernah lupa juga pesan dari Kak Fikria tadi, bahwa bahasa itu sangatlah penting untuk kehidupan kita sehari-hari dan tidak akan pernah lepas sampai kapanpun itu, atau bahkan sampai kita sudah kerja pun bahasa itu tidak akan pernah terlepas dari kita. Exactly. Iya. Wah, terima kasih banyak ya Kak atas hari ini. Banyak banget masukan yang Najwa ambil juga gitu. Iya. Oke, teman-teman udah di penghujung episode dan terima kasih. Sampai jumpa di episode Suara Kata selanjutnya.